أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. qablika wa ja'alna lahum azwajan. Nah, bisa Anda lihat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayati ya bi ayatin illa biiznillah likulli azalin kitab. Ya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri. Ya, istri-istri. Kenapa di sini dikatakan azwajam? Ya, ini istri-istri, bukan satu istrinya. Jadi para rasul, para nabi sebelum Nabi Muhammad pun ya beristri banyak, begitu kan. Dan keturunan dan anak. Jadi nabi dan rasul itu mempunyai istri dan mempunyai anak. Ya, sebagaimana Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus pun punya anak dan punya istri. Ya, akan tetapi ditutupi karena akan menghancur leburkan konsep Trinitas. Seorang profesor Harvard berkata bahwa potongan papirus kuno membuat pernyataan tegas pertama bahwa Yesus menikah. Well, I think the fragment itself. Saya rasa fragmen ini membahas masalah tentang murid dan keluarga. Namun, fakta dari pernyataan tegas pertama yang kami miliki mengklaim bahwa Yesus punya istri. Ini sangat menarik. James, Jesus had a wife, is of great interest. King adalah seorang sejarawan Kristen yang dihormati dan ketua Hollis Divinity di sekolah Harvard Divinity. Dia berkata bahwa papirus Koptik kuno dari abad keempat, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Seorang juru tulis menulis, Yesus berkata kepada mereka, "Istri saya," kalimat terpotong. And I want to be very clear that Saya ingin menjelaskan bahwa fragmen ini tidak dapat memberikan bukti bahwa Yesus menikah atau tidak. Sudah terlambat. Kenyataannya pada semua informasi awal dan sejarah yang paling dipercaya telah memisu. Ini tidak merubah situasi. Namun dapat ditanyakan, kapan pertama kali orang Kristen mulai membicarakan apakah Yesus menikah atau tidak? Siapa yang pertama misalnya yang berkata bahwa Yesus tidak menikah? Usil papirus bernama Injil Istri Yesus merupakan misteri. Bagian dari 33 kata dan kalimat yang tidak lengkap tidak dapat menjawab banyak. Perdebatan masih berlangsung pada seksualitas keduanya dan peran perempuan dalam gereja Kristen. Dalam gereja Katolik, gereja Kristen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reski di Lentera Rohani Channel. Kali ini saya akan membahas apakah Yesus itu menikah dan bagaimana dalam perspektif Islam. Jika kita buka keterangan di dalam Perjanjian Baru, sebetulnya kita bisa ketahui loh bahwa Yesus itu melangsungkan pernikahan. Mari kita tengok kisah Yesus diurapi di Betania. Matius pasal 26 ayat ke-7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Markus pasal 14 ayat ke-3.
Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Pasti saudara-saudara Kristen akan mengatakan bahwa itu adalah prosesi pertobatan wanita berdosa pada Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat ke-37 sampai dengan 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Yaitulah bentuk fitnah keji yang dilakukan oleh penulis Alkitab, ingin menggambarkan bahwa itu adalah prosesi pertobatan, agar tertutupi fakta bahwa Yesus menikah. Jika Yesus menikah yang dianggap Tuhan, maka akan menjadi polemik. Masa iya Tuhan berumah tangga? Masa iya Tuhan punya istri? Masa iya Tuhan punya anak, bahkan nantinya kelak bisa punya cucu? Sebetulnya saya agak bosan membahas ini karena terlalu sering saya bagikan juga terkait hal ini di WhatsApp group, di sosial media saya seperti Facebook dan Instagram. Akan tetapi karena ada request dari sahabat-sahabat Lentera Rohani terkait ini, maka okelah, saya akan buat kontennya di channel ini. Dan mari lanjut kita bandingkan prosesi pernikahan ala Yahudi yang tergambar di dalam kitab Shihar Shirim atau kitab Kidung Agung dengan apa yang dilakukan oleh seorang wanita kepada Yesus ketika di Betania. Kita bisa rujuk Shihar Shirim atau kitab Kidung Agung pasal ke-1 ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-5. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakang, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorak dengan bergembira karena engkau, kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai orang Salma. Gambaran prosesi pernikahan Yahudi ini pun sama seperti yang dilakukan oleh wanita kepada Yesus ketika di Betania. Jadi ini jelas-jelas prosesi pernikahan. Dan juga keterangan lain kita bisa rujuk kata-kata Profesor Dr. Barbara Tsering di dalam bukunya yaitu Jesus the Man. Ini bukan orang yang kaleng-kaleng ya guys, macam PhD dari Belanda yang cuma bisa bilang kalau Tuhan mau tambah kamu mau apa. Dan juga nggak kaleng-kaleng juga macam dokter yang cuma bisa ngegas-ngegas kesel disebut umat terjemahan, namun faktanya memang dia hanya umat terjemahan yang receh. Lalu siapa nama wanita tersebut? Ialah Maria Magdalena. Dan keterangan tersebut ada di dalam Yohanes pasal ke-12 ayat ke-3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lalu, pernahkah kita bertanya, mengapa Yesus dikabari tentang Lazarus ketika Lazarus sekarat? Seperti di dalam Yohanes pasal ke-11 ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jawabannya karena Lazarus adalah keluarga dari istrinya Yesus, yakni Maria.
Dan dari pernikahan Yesus dengan Maria ini juga menghasilkan keturunan, yaitu namanya Yesus. Ada di dalam Kolose pasal 14. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi sangat jelas sekali di sini bahwa Yesus dan Maria adalah sepasang suami istri. Dan juga, lalu bagaimana jika di dalam Islam, apakah Yesus atau Isa alaihissalam menikah? Secara garis besar, Al-Quran menunjang pendapat bahwa Isa alaihissalam atau Yesus itu menikah. Nah, untuk itu mari kita uraikan. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa setiap Rasulullah yang dikirimkan oleh Allah kepada umat manusia itu selalu Allah berikan istri dan anak. Dan keterangan tersebut terdapat di dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-38. Di sana ada kata-kata walaqad arsalna rusulam min qablika waja'alna lahum ajwaja wa juriyah. Nah, yang kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Engkau di sana merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sebelumnya sudah mengutus rasul-rasul, karena di sana pakai kata rasulam, itu adalah bentuk jamak. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan lalu Allah katakan juga, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, jadi semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan istri dan juga diberikan keturunan atau anak. Nah, tanpa terkecuali. Karena di sini tidak ada keterangan bahwa illa Isa bin Maryama atau illa Isa, tidak ada. Jadi Isa pun termasuk Rasulullah. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah? Nah, kita bisa jumpai keterangan itu di dalam surat As-Saff ayat ke-6. Di sana ada kata-kata wa iz qala Isa bin Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Nah, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Nah, jadi Isa alaihissalam atau Yesus itu adalah salah satu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap Rasul Allah berikan anak dan istri. Nah, jadi semua Rasul itu menikah, termasuk Isa alaihissalam. Nah, jadi keterangan bahwa Yesus itu menikah itu tidak bertolak belakang dengan keterangan Al-Quran. Bahkan Al-Quran menunjang itu. Sekian kajian ini. Nantikan kajian-kajian selanjutnya bersama saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa